Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang model-model individu atau model-model manusia. Seperti telah dikemukakan bahwa organisasi terdiri dari individu-individu atau manusia yang berinteraksi satu sama lain dalam mencapai sasaran organisasi. Individu atau manusia sebagai salah satu aspek dari manajemen sangat menentukan gerak organisasi baik dalam arti yang positif maupun dalam arti yang negatif. Jadi organisasi itu bisa bergerak karena di dalamnya ada individu atau manusia yang saling bekerja sama. Setiap individu memiliki ciri yang berbeda. Dalam hal ini disebut model yang berbeda. Maka akan kita bahas. Dari semua individu, semua manusia yang ada di dalam organisasi itu ada berapa model sih? Setidaknya dikelompokkan menjadi 7 model secara umum. Dan kita lihat di sini bahwa manusia itu bisa sebagai aspek positif, bisa sebagai aspek negatif. Organisasi bisa besar, bisa disebabkan karena manusia yang ada di dalamnya atau individu yang ada di dalamnya. Pun organisasi bisa rusak juga karena adanya manusia di dalamnya dan juga adanya individu di dalamnya. Jadi besar kecilnya organisasi tergantung manusia di dalamnya. Manusia bisa berdampak positif karena mampu membesarkan organisasi. Manusia juga bisa berdampak negatif karena mungkin tidak kompak, selalu bertengkar sehingga organisasi menjadi hancur. Model individu atau model manusia ada 7 secara umum dikelompokkan oleh para ahli. Pertama, ada manusia dengan model rasional. Yang kedua, model emosional. Yang ketiga, model behavioralistik. Yang keempat, model fenomenologis. Yang kelima, manusia model ekonomi. Yang keenam, manusia model self-actualization man. Dan yang ketujuh, manusia model X dan Y. Mari kita bahas satu persatu. Manusia model rasional, apa itu? Adalah teori ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang selalu menggunakan akal pikirannya atau objektif. Jadi manusia di sini adalah manusia yang objektif, ya, selalu menggunakan rasionya dalam bertindak. Akal pikirnya selalu dipakai. Manusia yang pintar lah begitu. Jadi dari sekelompok orang di dalam organisasi ada sekelompok orang yang modelnya seperti ini. Kemudian model kedua adalah model emosional. Model orang, model manusia, model individu yang emosional. Apa itu? Teori ini berlawanan dengan model rasional. Manusia itu emosional, sehingga sebagian besar tindakannya itu tidak objektif.
cenderung memandang sesuatu dari kacamatanya atau subjektif dan bukan menurut senyatanya. Jadi model manusia yang emosional adalah model yang subjektif. Melihat sesuatu apa kata dia. Suka-suka dia mau mengatakan apa. Suka-suka dia mau bekerja apa. Karena subjektif ya, emosional. Ditegur langsung emosi dia. Yang penting kalau kata dia betul, itu yang betul. Gak ngaruh orang bilang apa. Model ini ada di sekitar kita, ada dalam organisasi di mana kita berada. Tentunya Anda semua pernah melihat model teman anggota organisasi yang seperti ini. Berikutnya, model ketiga, model behavioralistik. Teori ini menyatakan bahwa tingkah laku manusia muncul karena adanya rangsangan atau stimulus dari luar atau lingkungan di sekitarnya. Lingkungan mempengaruhi perilaku individu. Jadi, teori ini menyatakan bahwa perilaku manusia, perilaku anggota organisasi itu bisa dibentuk asalkan lingkungannya bisa membentuknya, kira-kira begitu. Ya. Jadi model manusia seperti ini mudah beradaptasi dengan lingkungan. Kalau lingkungannya positif, orang yang berwatak seperti ini dia mudah menyesuaikan. Kalau di organisasi tersebut disiplin, orang yang bermodel ini cepat ikut berdisiplin. Sebaliknya, kalau organisasi itu bekerja seenaknya, tidak disiplin, orang seperti ini mudah ikut-ikutan tidak disiplin. Ya. Maka lingkungan organisasi ya itu penting. Ya. Kalau ingin organisasi kita itu besar, maka kedisiplinan harus digarisbawahi ya. Ini model behavioralistik. Berikutnya, model manusia keempat, model fenomenologis. Apa itu? Model ini berlawanan dengan model behavioralistik. Tingkah laku manusia kadang menipu. Bila lingkungan di sekitarnya baik, dia akan mengikuti berperilaku baik. Padahal pada dasarnya, perilaku dia kurang baik. Dia hanya berpura-pura saja berperilaku baik agar bisa diterima lingkungannya. Ada juga tipe orang seperti ini. Mohon maaf, tipe cari muka. Di luar dia baik, tapi di belakang kurang baik, atau bisa disebut tanda kutip licik. Banyak tipe orang seperti ini. Ada. Kita mungkin sering menjumpai. Bahkan di dalam kelompok kita, organisasi kita berada, ada teman yang wataknya seperti ini. Oke. Maka orang yang seperti ini perlu diwaspadai. Kadang dia tidak asli. Memang dia mampu menarik perhatian. Ketika disiplin, dia bahkan bisa lebih disiplin. Ketika mungkin jam kerja masuk jam 7, dia bisa datang setengah 7 dalam rangka menunjukkan dirinya, ini loh saya bisa lebih disiplin daripada yang lain. Tapi terkadang di belakang ada niat lain. Nah, itu model manusia yang keempat. Banyak kita jumpai di sekitar kita, kawan kita. Dan itulah berbagai model manusia. Itu alamiah dari Tuhan. Kita sebagai orang yang bersosial bermasyarakat
harus pandai-pandai menempatkan. Apalagi kalau kita menjadi koordinator, menjadi manajer, menjadi ketua organisasi. Bawahan kita bermacam-macam. Salah satunya model ini. Model yang keempat ini. Berikutnya, model manusia kelima adalah model ekonomi. Apa itu? Tindakan atau tingkah laku manusia dapat dipahami dengan melihat motif ekonomi yang melatar belakanginya. Semakin semangat kerjanya bila upahnya semakin tinggi. Dalam bekerja selalu berpikir, saya dapat apa nanti? Model kelima, manusia model ekonomi. Dia itu pamrih, ya. Dia mau bekerja bagus, mau kerja lembur dan lain sebagainya, mau bekerja lebih dari standar, asalkan ada tips yang dia terima. Misal ada orang kita beri tugas, melaksanakan tugas. Ketika kita suruh saja, dia bekerjanya kurang semangat. Baru kalau kita beri tips, kita beri uang, atau kita beri rokok, atau kita belikan pulsa, dia semangat kerjanya. Disuruh kerjakan 2 hari karena diberi tips, diberi upah, diberi bonus, 1 hari selesai. Di lain kesempatan disuruh lagi tanpa diberi tips, 2 hari tidak selesai. Nah, tipe-tipe seperti ini adalah tipe model ekonomi, pamrih dia. Dia mau bekerja asalkan ada yang dia dapatkan. Apakah itu uang? Apakah itu hadiah lainnya, misalnya jabatan dan lain sebagainya. Berikutnya model ke-6. Model manusia self-actualization man. Ya. Aktualisasi diri. Apa itu? Teori ini menolak teori model ekonomi. Jadi ini berlawanan dengan model ekonomi. Motif ekonomi, jabatan, upah yang tinggi, bonus dan semacamnya tidak selamanya memberikan kepuasan kerja menurut manusia model ini. Orang akan puas bekerja bila bisa menunjukkan segala kemampuannya, keahliannya, dan kreativitasnya dalam pekerjaannya sehingga diakui, mendapat pengakuan masyarakat, mendapat pengakuan rekan kerja, mendapat pengakuan atasannya atas keberhasilan yang didapatkan. Bermotif psikologis. Jadi kalau yang kelima tadi motif ekonomi, yang keenam ini motif psikologis. Jadi orang ini tidak menyatakan bahwa orang model ini, jadi uang itu bukan segala-galanya. Uang itu bukan pemuas diri. Uang, jabatan. Yang dia kedepankan, dia bisa puas kalau dia bisa berprestasi di antara teman-temannya lain, kira-kira begitu. Ya. Tipe model ini dia akan merasa puas kalau dia bisa bekerja sebagus mungkin dan dia berprestasi di antara teman-teman yang lain, mendapat penghargaan dan segala macam, menjadi pegawai terbaik, ya, mendapat penghargaan. Karena menurut dia, kalau kita sudah bisa menunjukkan kinerja terbaik, maka hal-hal lain akan mengikuti. Karena kalau sudah bekerja baik, pasti akan diperhatikan oleh atasan, akan diberikan jabatan tentunya karena prestasi kerja yang baik. Setelah mendapatkan jabatan tentunya penghasilan akan bertambah dan toh ekonomi juga akan didapat, ya. Jadi ini bermotif psikologis. Tipe ini dia tidak mikir disuruh bekerja apa saja, dia kerjaan sebaik mungkin, gak mikir dapat bonus atau tidak. Toh kalau pemimpinnya bijak, pasti orang yang berprestasi kerja baik akan mendapatkan penghargaan. Ini
model manusia self actualization man, ya. Tuh. Berikutnya yang ketujuh, model manusia X dan Y, ya, dikemukakan oleh McGregor. Model X dan Y ini familiar bagi kita. Sudah saya munculkan di beberapa materi yang saya sampaikan X dan Y ini karena memang populer. Sampai sekarang pun model X dan Y, teori X dan Y itu populer. Teori ini berpasangan sepertinya. Mari kita coba ulas. Intinya sama dari teori X dan Y yang sudah pernah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya. Teori X mengasumsikan bahwa pada umumnya individu tidak menyukai pekerjaan dan sedapat mungkin akan berusaha menghindarinya. Karena individu tidak menyukai bekerja, maka dia harus dipaksa dengan memberikan imbalan atau ancaman hukuman supaya dia meningkatkan usahanya dalam pencapaian tujuan organisasi. Motivasi kerjanya bersifat material dan orang ini perlu diawasi dan dikendalikan. Senang diperintah, ingin menghindari tanggung jawab, kurang kreatif, suka bekerja sendiri. Teori ini, jadi orang ini pasif, ya. Dia baru mau bekerja kalau disuruh. Kalau disuruh dia diam saja. Model kuli lah kira-kira begitu, ya. Anekdot teman-teman tuh model kuli. Kuli itu kalau ada mandornya, giat dia. Gak ada mandornya dia santai, duduk-duduk santai kerja seenaknya. Ya, begitu. Senang diperintah, ingin menghindari tanggung jawab, kurang kreatif dan suka bekerja sendiri. Orang ini hanya mau bekerja kalau diperintah, ingin menghindari tanggung jawab. Jadi orang ini gak mau tanggung jawabnya terlalu banyak. Misalnya ketika ada kesempatan untuk naik jabatan, orang ini cenderung enggan. Wah, males, tanggung jawabnya makin besar. Karena kan orang itu semakin tinggi jabatan, tanggung jawab semakin besar. Misalnya dari kuli naik menjadi tukang naik menjadi mandor. Orang ini hanya bermental kuli. Jadi tukang capek, nanti kalau salah dikomplain. Jadi mandor juga capek, ditarget oleh juragan segala macam. Jadi orang ini jadi kuli sajalah enakan. Walaupun bayarannya nggak banyak, tapi kan kerjanya santai, kira-kira begitu, ya. Jadi eman-eman kalau manusia pemuda zaman sekarang hanya bermental seperti ini, eman-eman. Dan jelas kurang kreatif dan dia lebih suka bekerja sendiri biasanya di dalam organisasi itu. Bekerja sendiri. Pokok yang penting kerjaan saya selesai sudah, ya. Yang lain nggak selesai urusan dia. Disuruh tolong menolong nggak mau. Yang penting tugas saya ini sudah. Begitu. Manusia dengan model X. Berikutnya manusia dengan model Y. Apa itu? Pengerahan tenaga baik fisik maupun mental untuk bekerja dianggap wajar seperti biasanya bermain, senang bekerja. Individu akan berusaha mengarahkan dan mengawasi dirinya sendiri dalam bekerja karena tujuan organisasi tersebut disepakatinya. Motivasi kerjanya keberhasilan. Suka belajar menerima tanggung jawab dan memberikan pertanggungjawaban dan kepuasan hatinya adalah kebutuhan pengakuan keberhasilannya. Memiliki kemampuan berimajinasi, kreatif, inovatif, dan suka bekerja kelompok. Teori ini kebalikan dari teori X. Dia itu berkomitmen. Ketika saya masuk organisasi ini, masuk sebagai pegawai di sini, saya harus bekerja tanpa disuruh. Karena ketika saya mendaftar, kita sudah tahu apa tugas-tugasnya. Ketika masuk sebagai pegawai baru, sudah dijelaskan saat training tugas-tugas Anda, maka itulah tugas saya sehari-hari tanpa harus diingatkan. Itu sadar ya. Jadi bekerja itu dia jadikan sebagai hiburan lah. Karena memang begini teorinya. Kalau kita bekerja dijadikan beban, berat. Tapi kalau kita jadikan hiburan,
mengisi kehidupan ini enak. Sama juga ketika Anda semua berkuliah. Kalau Anda berkuliah terpaksa, beban, berat. Tapi kalau kuliah Anda jadikan sebagai hiburan, mengisi hidup ini daripada bekerja gak baik, daripada nongkrong di jalan gak jelas, mending kuliah bermanfaat, dapat ilmu, dapat ijazah, dapat gelar. Kalau dijadikan seperti ini, maka kuliah itu akan menyenangkan. Seperti itu. Tapi kalau dijadikan beban apapun, berat. Individu akan berusaha mengarahkan, karena tujuan organisasi tersebut disepakatinya. Jadi kalau dalam organisasi misalnya, di situ ada visi misi organisasi, itu yang harus itulah tujuan organisasi. Maka pengurus organisasi, anggota organisasi itu karena sudah paham visi misi, maka dia dalam menjalankan organisasi itu selalu bekerja sama untuk mencapai visi misi itu. Kalau dalam pekerjaan, ya karena sudah di training tugasnya ini, ya sudah, itulah tugasnya yang selalu diingat-ingat bahwa tugas saya seperti ini. Gak harus diingatkan lagi. Suka belajar, menerima tanggung jawab. Ya, jadi orang ini ketika diberi tugas apapun, semakin berat tugasnya, dikasih promosi jabatan, dijadikan sebagai jabatannya lebih tinggi, orang ini suka belajar, suka mencari tantangan. Dan dia ketika diberi kepercayaan, orang tipe ini tidak akan menyia-nyiakan, dia akan berusaha semaksimal mungkin kepercayaan itu dipertahankan. Bahwa tidak salah seseorang pimpinan mempercayakan sebuah jabatan tinggi kepada saya. Dia akan berusaha maksimal. Begitu. Dia akan berhasil tidak, yang penting dia berusaha maksimal memberikan yang terbaik kepada organisasi, kepada perusahaan. Memiliki kemampuan berimajinasi, kreatif, inovatif, ya. Memiliki pemikiran-pemikiran yang selalu berkembang, dan suka bekerja kelompok. Dia suka membantu temannya yang kesulitan dalam bekerja. Begitu sebaliknya, ketika dia mengalami kesulitan, dia gak malu-malu, gak segan-segan untuk meminta bantuan, ya. Suka bekerja kelompok. Dari kebalikannya dari teori E. Kalau teori E itu suka bekerja sendiri, kalau teori E suka bekerja kelompok. Ini juga sering kita dapatkan, sering kita jumpai di lingkungan kita, di organisasi kita, di kelompok kita, di teman-teman kita. Ada teman kita yang gak mau dibantu, apa kata dia. Ada teman kita yang suka dibantu, suka membantu. Inilah 7 tipe model manusia, ya, yang ada dalam sebuah organisasi dan manajemen. Bisa juga 7 tipe ini juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kehidupan kita sehari-hari ini sesungguhnya adalah kehidupan berorganisasi. Seperti itu. Kesimpulan, model-model individu manusia di atas dapat digunakan sebagai penunjang dalam memahami tingkah laku manusia. Walaupun tidak ada satu model pun yang lebih unggul yang dapat digunakan untuk menjelaskan adanya perbedaan tingkah laku manusia. Setiap model manusia di atas mengandung alasan kebenaran. Contohnya, dalam keadaan tertentu individu bertingkah laku rasional, tetapi dalam keadaan lain dia bisa bertingkah laku emosional. Ini menandakan bahwa tingkah laku individu bermacam-macam. Jadi dari ketujuh model itu tidak ada yang unggul, tidak ada yang lemah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya. Terkadang satu manusia memiliki beberapa sifat itu, bahkan memiliki 7 sifat itu. Jadi satu manusia mentang-mentang dia pintar, dia tuh bukan berarti dia modelnya rasional. Ada kalanya dia bermodel emosional. Mungkin karena dia capek banyak tugas, lalu ada yang ganggu, tiba-tiba yang awalnya orangnya sabar, tahu dia emosi. Ya kan, ada, banyak kita temui. Yang awalnya nggak banyak bicara, mungkin karena banyak tugas, diganggu, emosi tiba-tiba. Kadang dia bermotif ekonomi juga. Pernah ada. Misal, selama ini saya diberi tugas, padahal itu bukan tugas saya disuruh lembur, kok tidak ada
Sudah berkali-kali lembur, kok tidak ada uang lembur, kok tidak ada uang. Lelah padahal saya pulang sampai larut malam. Sampai dari rumah balik lagi ke kantor, bensin habis 2 kali. Kok sepertinya saya tuh hanya dijadikan sapi perahan, disuruh bekerja lembur tapi nggak ada sekedar untuk mengganti bensin. Nah, bisa aja orang yang rasional karena diperlukan seperti itu oleh keadaannya, lingkungannya, dia akan berubah menjadi motif ekonomi. Nah, itulah. Jadi 7 model ini tidak paten, maksudnya setiap manusia kadang memiliki beberapa model ini, tergantung sikon. Nah, ini itu kesimpulannya. Dan yang terpenting adalah bahwa dalam sebuah organisasi itu, dalam sebuah perusahaan, banyak orang di sana dan banyak model. Secara umum, model manusia dikelompokkan menjadi 7 ini. Bagaimana kita sebagai teman memperlakukan rekan kita bisa mengamati rekan-rekan kita itu model yang mana. Lalu kita bisa bagaimana cara kita mendekati. Apalagi kita sebagai pemimpin organisasi, sebagai bos, sebagai manajer. Kalau kita sudah tahu model-model anggota organisasi kita, model-model bawahan kita, maka kita tahu bagaimana cara kita mendekati, bagaimana cara kita memberi tugas kepada mereka. Baik, itulah materi pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.